Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Adventure. Satoshi dan kawan-kawan tersesat di dalam gua saat ingin pulang ke Pulau Mele-Mele. Tapi ada sisi baiknya juga, yaitu Lilian berhasil mendapatkan Kristal Z. Setelah itu, Satoshi berkesempatan menjadi pasangan Royal Max dalam pertandingan tag team melawan Revengers. Di sini juga kita melihat Nyahit mempelajari jurus baru. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Adventure. Let's check it out. Ngapain tuh Prof Kukui joget-joget depan kelas? Oh ternyata kata Prof, sebentar lagi akan diadakan Pokédance dan ia ingin murid-muridnya mempersiapkan hal tersebut. Masing-masing dari mereka harus membuat koreografi tarian bersama dengan Pokemon mereka. Diperbolehkan menggunakan alat peraga selama hal itu bisa membantu Pokemon dalam menari nantinya. Pertunjukan akan berlangsung dalam 3 hari lagi. Gunakan waktu tersebut untuk berlatih, kata Prof Kukui. Satoshi dan kawan-kawannya pun menyemangati Pokemon-Pokemon mereka. Sementara itu, tim Rocket berjualan donat. Kali ini mereka beruntung karena dagangan mereka laris manis. Kalau begini terus, ada kemungkinan bisnis mereka akan cepat berkembang, meraup banyak keuntungan serta membuat bangga bos. Tim Rocket pun berencana untuk beriklan sambil menari-nari, karena Musashi mengaku ia seorang aktris yang jago menari. Setelah itu, mereka melihat Amameiko dan Mao lewat di hadapan mereka. Tim Rocket menundukkan kepala agar tidak diketahui oleh Mao. Mao mengejar Amameiko sampai ke tempat nenek penjual di pasar yang ternyata bernama Moani. Nenek memberikan beri kepada Amameiko. Amameiko berterima kasih dengan menunjukkan tariannya. Yang diketahui tarian itu bernama Alola Hula, yang merupakan tarian kuno di pulau ini. Supaya lebih mudah dipahami, Moani mengeluarkan Pokemonnya, Odoridori berwarna pink. Moani meminta Mao mencoba tarian itu bersama dengan Odoridori. Mao dan Amameiko pun mencoba tarian Alola Hula. Tak jauh dari sana, tim Rocket yang penasaran mengintip. Musashi mengatakan ia ingin menangkap Odoridori. Odoridori itu adalah yang hula-hula style. Pokemon menari tipe psychic terbang. Ia meningkatkan kekuatan psikisnya melalui menari. Tim Rocket pun setuju untuk menangkap Odoridori. Setelah menyelesaikan tarian, Mao mendapatkan ide untuk menggunakan tarian itu di acara Pokédance. Mao berterima kasih kepada Moani yang telah memberitahukannya tarian Alola Hula. Ia pun harus pergi karena masih ada yang harus dikerjakan oleh Mao. Tim Rocket masih menguping pembicaraan mereka. Rencana mereka kini bertambah dengan hanya tidak menangkap Odoridori saja, tapi semua Pokemon yang menghadiri Pokédance di sekolah Pokemon. Hari berikutnya, Satoshi dan kawan-kawannya berlatih menari sambil Frog mengawasi murid-muridnya. Frog juga memberikan saran terbaik. Frog rasa tarian Siron terlalu simpel, ada baiknya ditambah lagi gerakan lainnya. Frog mendatangi Suiren yang saat itu melatih Asimari mengeluarkan 2 balon sekaligus. Lanjut ia mendatangi Mamane. Mamane bilang tariannya akan membuat semua orang terkesan. Sementara Kaki dengan semangat api membara, ia berlatih bersama Gara-Gara. Namun saking semangatnya, ia malah terbakar api Gara-Gara. Untungnya ada Asimari yang cepat-cepat memadamkan apinya. Lain kali Kaki harus lebih berhati-hati jika bermain dengan api. Berikutnya, Frog menghampiri Satoshi yang terlihat mengeluarkan semua Pokemonnya. Ia menyusun semua Pokemonnya mulai dari bawah sampai atas dengan Nyahit sebagai tumpuannya. Frog tidak yakin ini bisa disebut sebagai tarian. Tak lama setelah itu, Pokemon-Pokemon itu terjatuh kehilangan keseimbangan. Terakhir, Frog menanyakan kepada Mao, tarian apa yang akan mereka tampilkan saat Pokédance nanti. Mao memutuskan untuk menari Alola Hula. Frog tidak sabar untuk melihat hasilnya pada hari H nanti. Malamnya Mao mencuci piring, sambil di belakangnya Amameiko tetap berlatih. Ayah Mao akan menangani sisanya, sehingga Mao bisa berlatih bersama Amameiko. Mao berterima kasih kepada ayahnya. Mao lalu memberikan kue hasil dari kerja keras Amameiko hari ini.
Tengah malam, tim Roket menyelinap masuk ke sekolah Pokemon. Mereka tidak sabar untuk menjalankan operasi penangkapan penari tim Roket. Hari yang dinantikan tiba. Suiren akan memulangkan kedua adiknya jika mereka tidak bisa diam. Satoshi ingin tahu apakah kedua adik Suiren datang untuk menari juga. Jawabannya rahasia. Kedua adik Suiren bilang kakaknya mahir sekali menyembunyikan rahasia di hadapan pacarnya. Suiren malu dan bilang Satoshi bukanlah pacarnya. Karena semuanya sudah di sini, Rob menyatakan Pokédance akan segera dimulai. Tapi sebelumnya mereka diminta untuk menyaksikan pertunjukan Master Alola Hula, yang ternyata itu adalah nenek di pasar yang tidak diragukan lagi kemampuan menarinya. Walaupun ia mengaku sudah lama tidak menari. Moani menyarankan ketika menari, perasaan harus dimasukkan ke dalam tarian. Setelah menyaksikan contoh yang luar biasa, waktunya acara utama. Rob memilih Lily untuk yang pertama. Berikutnya adalah Suiren. Nah kan betul, Ho dan Sui juga ikut menari kata Satoshi. Sejauh ini kedua peserta menampilkan pertunjukan yang bagus, tapi itu tidak mematahkan semangat Mao yang ingin memenangkan Pokédance. Giliran Kaki selanjutnya, ia menampilkan pertunjukan api membara bersama Gara-Gara. Putarannya semakin cepat dan membakar Kaki setelahnya. Untuk kedua kalinya Ashimari menyelamatkan Kaki. Kan tadi sudah dibilangin sama Prof. Mamane melanjutkan. Mamane menekan tombol yang merubah Denji Mushi menjadi robot dengan Togedemaru sebagai kepalanya. Ia menyebut robot itu sebagai Toge Denji Robot Perfect Form DX. Tapi mana tariannya? Katanya Mamane nggak sempat membuatnya. Sebelum tiba giliran Satoshi, lampu tiba-tiba mati. Lalu ada suara yang mengatakan pertunjukan baru saja akan dimulai. Rob tidak ingat ada bagian seperti ini. Rotom kira ini adalah kejutan dari kepala sekolah. Suara itu memerintahkan bagi para Pokemon dan trainer untuk masuk ke bagian yang telah disiapkan. Tanpa curiga sedikit pun mereka menuruti perintah itu, meninggalkan Amamaiko yang masih asik menari. Kemudian setelah itu barulah tim Roket muncul. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menari, kata Musashi. Salah. Dibantah oleh Kojiro dan Nyasu bahwa mereka datang ke sini untuk menangkap para Pokemon. Muncul trap dari lantai yang memenjarakan mereka. Rencana tim Roket berjalan mulus, sampai mereka menyadari Amamaiko masih berada di luar. Amamaiko memukul-mukul kandang untuk membebaskan yang lainnya. Untuk menghentikan Amamaiko, tim Roket menangkapnya dengan trap yang juga sudah dipersiapkan oleh mereka. Percuma bagi mereka untuk bisa melarikan diri dari sini, karena trap itu sudah didesain dengan sangat kuat, kecuali bagian atasnya yang sangat rapuh. Nyasu keceplosan. Segera mau memerintahkan Amamaiko untuk naik ke atas. Amamaiko sampai di atas dan menginjak-injak bagian atasnya semakin kuat dan semakin kuat. Amamaiko mempelajari jurus baru, Storm. Tanpa terasa Amamaiko kini berevolusi menjadi Amajo, Pokemon buah tipe rumput. Spesialisasinya menendang menggunakan serangan kakinya yang kuat. Ketika ia berhasil mengalahkan lawannya, ia akan menginjak-injak yang dikalahkan. Sadis. Tim Roket sekarang terpojok, tapi datang Kiteruguma untuk membawa pulang tim Roket. Lalu mereka melanjutkan Pokédance yang sempat tertunda. Sesampainya di rumah, waktunya kembali bekerja. Apron yang dipakai oleh Amajo tentunya tidak akan muat lagi. Mau berjanji akan membuatkan yang baru untuk Amajo, sambil ayah mau memperhatikan mereka dengan bahagia. Kabarnya ada guru tamu yang akan datang ke sekolah Pokemon, yang ternyata itu adalah Saubo yang diminta oleh Lusamin untuk datang ke sini. Ia akan menunjukkan betapa hebatnya ilmu sains kepada anak-anak. Satoshi bertanya pelajaran apa yang akan mereka dapatkan hari ini. Saubo mengeluarkan sebuah mesin, dan juga ia mengatakan dirinya punya julukan lain,
yaitu sebagai kepala cabang penemuan. Lanjut Saobo menjelaskan, pernahkah mereka berpikir betapa luar biasanya ilmu sains itu? Contohnya adalah Pokeball yang setiap hari mereka bawa. Ini adalah karya seni yang memukau yang dapat memadatkan Pokemon menjadi ukuran yang sangat kecil. Berbekal ilmu itu, Saobo membuat mesin yang bisa membuat benda apapun tidak peduli seberapa besar ataupun berat diubah menjadi seukuran kapsul kecil. Mesin itu ia namakan Super Kompresor Saobo DX. Anak-anak jadi tidak sabar untuk melihat kinerja mesin itu. Saobo akan mencontohkannya dengan mengecilkan papan tulis dan menyimpannya di dalam kapsul. Saobo pun mengaktifkan mesin itu, namun tidak terjadi apa-apa bahkan setelah berulang kali dipencet-pencet. Padahal sebelumnya mesin itu sudah dites oleh Saobo. Prof Kukui menyarankan bagaimana jika mesinnya diribot dulu. Iya juga ya, kata Saobo. Saobo pun mengulang mengaktifkan mesinnya. Setelah itu, entah kenapa mesinnya menjadi tidak terkendali, menembak ke segala arah. Semuanya lalu bersembunyi untuk menghindari tembakan yang membabi buta. Sayangnya, baik Satoshi, Lily, dan Mamane terkena tembakan itu. Kemudian ketiga orang itu sudah menghilang. Setelah dicek, mereka juga tidak ada di dalam kapsul mesin. Dengan menghilangnya mereka akan menjadi kasus bagi detektif Rotom. Sesaat kemudian, samar-samar mereka mendengar suara. Pikachu mengikuti arah suara itu dan menemukan Satoshi, Lily, dan Mamane berada di bawah meja dan telah mengecil. Mereka bertiga ditaruh di atas meja, sambil yang lainnya memikirkan ini persis seperti apa yang terjadi pada Pokemon, yaitu mereka mengecil. Teman-teman mereka meminta pertanggungjawaban Saobo. Saobo mencoba menenangkan bahwa hal ini tidak apa-apa. Ia hanya perlu memasukkan ketiganya ke dalam kapsul yang akan segera mengembalikan mereka menjadi normal. Namun Saobo kembali panik saat gagal mengembalikan mereka kembali normal. Ia takut akan dimarahi oleh Lusamin, sementara Suiren menyebutnya sebagai kepala cabang gagal. Tapi Saobo tidak menyerah dan akan memperbaiki mesinnya dibantu oleh Rotom juga. Sebaiknya cepat, karena Mamane punya firasat yang tidak enak. Satoshi dan Lily malah menikmati keadaan mereka yang sekarang dengan bersenang-senang. Togedemaru mengangkat Mamane ke atas kepalanya untuk mengajaknya bermain juga. Prof mendesak Saobo supaya lebih cepat memperbaiki mesinnya. Lalu Togedemaru tak sengaja menabrak mesin itu dan merusaknya. Togedemaru memantul lagi mengenai Satoshi dan Lily. Mereka terlempar keluar dan mendarat di sungai yang berada di halaman. Tak berhenti sampai di situ, kini mereka tersedot ke pusaran air menuju ke tempat yang lebih jauh. Dalam keadaan darurat, Kaki menyerahkan Mokuro untuk mencari Satoshi dan yang lainnya. Tapi Mokuro masih santai tertidur. Maka dalam keadaan seperti ini, Ultra Guardian dikirimkan untuk mencari anak-anak yang hilang. Sementara Rotom harus tinggal, karena ia perlu membantu Saobo. Ultra Guardian pun berangkat menjalankan misi pencarian. Chiron dan Pikachu juga ikut mencari trainer mereka. Sementara Satoshi dan kawan-kawan berada semakin jauh dari sekolah. Seketika mereka terhempas gelombang air akibat dari ban Badoro yang lewat. Hanyut terbawa sampai ke tepi. Tapi belum aman bagi mereka karena kini muncul Korata mengincar ketiganya. Untungnya Togedemaru berhasil mengusir Korata. Lily memutuskan untuk menjalani kehidupan dalam keadaan kecil seperti ini. Secara mereka juga tidak tahu kapan akan berubah kembali menjadi normal. Hal itu disetujui oleh Satoshi. Berbeda dengan Mamane yang ingin segera kembali normal. Setelahnya mereka dihampiri oleh Dedenne, Pokemon antena tipe listrik peri. Mereka dapat berkomunikasi dengan teman-temannya menggunakan gelombang elektronik. Dedenne mendekati Togedemaru dan saling memancarkan listrik. Hal ini membuat Pikachu terkoneksi. Ia jadi tahu kemana harus menuju. Kembali ke Mamane. Ia mulai membayangkan kehidupannya jika tetap mengecil seperti ini. Tentunya itu merupakan mimpi buruk baginya. Karena tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Mamane mengajak Satoshi dan Lily untuk secepatnya kembali ke sekolah. Tapi ia ternyata sudah ditinggalkan oleh mereka berdua yang terbang bersama Chihuahua. Alhasil Mamane menyusul menaiki Togedemaru yang berguling. Mereka terbang hingga sampai ke kota. Kehadiran mereka disadari oleh Persian yang dulunya suka mengganggu Nyabi. Ia pun berniat untuk membalaskan dendam lamanya kepada Satoshi. Ultra Guardian masih melanjutkan pencarian tanpa petunjuk sedikit pun, hingga akhirnya mereka melihat Pikachu Chiron bersama dengan Dedenne di bawah sana, yang menunjukkan arah jalan kepada Ultra Guardian. Satoshi dan Lily tidak melihat Mamane.
Tiba-tiba mereka diserang oleh Yamikarasu. Keduanya terhempas dan mendarat tepat di dagangan Moani. Moani menyadari keduanya sama mengecil juga seperti Mamane yang sudah tiba lebih dulu di tempat Moani. Moani pun menawarkan mereka untuk makan. Tapi sesaat kemudian buah-buahan itu runtuh berhamburan ke bawah. Togedemaru pingsan setelah kejatuhan buah di kepalanya. Lalu datang Persian yang menangkap Togedemaru yang pingsan. Persian menggelindingkan Togedemaru ke arah Satoshi dan kawan-kawan. Setelah berhasil menghindar, Persian sudah berada di hadapan ketiganya. Mau menemukan Togedemaru yang pingsan, lalu ia memberitahukan anggota yang lainnya bahwa Satoshi dan yang lainnya pasti ada di dekat sini. Persian masih mengejar-ngejar, sampai Satoshi dan yang lainnya sudah tidak bisa melarikan diri. Kalau begini, tidak ada jalan selain bertarung. Sebelum itu, Mao dan Amajo telah tiba di saat-saat yang genting. Mao pun memerintahkan Pokemonnya untuk melawan Persian. Cuma. Tak lama Kaki dan Suiren muncul. Mereka bisa menemukan Satoshi dan yang lainnya berkat bantuan Pikachu dan Chiron. Satoshi menyentuh hidung Pikachu. Pikachu lalu bersin. Yang hal itu membuat Satoshi dan yang lainnya kembali menjadi normal. Coba tahu nggak perlu repot-repot kayak gini. Di sisi lain, Persian kembali ke pemiliknya yang kaget. Kok bisa Pokemon jadi gembel gini? Sekembalinya ke sekolah, Saubo telah menyelesaikan perbaikan mesinnya. Ia akan benar-benar menunjukkan cara kerja mesin itu. Namun timbul lagi kekacauan saat mesin itu error, menembak Togedemaru. Bedanya ia tidak mengecil melainkan membesar, melebihi ukuran sekolah. Sempat membuat heboh seisi sekolah, Togedemaru kembali mengecil. Untung aja cepatnya menyusutnya, kata Saubo. Kok enak betul kamu ngomong.